Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pada pembelajaran 1, 2, dan juga 3. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah materi belajar yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, di mata pelajaran IPS, kita akan mempelajari mengenai manfaat sumber daya alam bagi manusia dan juga kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Di mata pelajaran IPA, kita akan pelajari tentang penghematan bahan bakar minyak dan juga sumber energi alternatif dan manfaatnya. Yang ketiga, di mata pelajaran PPKN, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Dan yang terakhir, di mata pelajaran SPDP, kita akan membahas tentang unsur-unsur lagu. Baik anak-anak, memasuki materi belajar kita yang pertama, manfaat sumber daya alam bagi manusia. Anak-anak, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di sini, pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang sumber daya alam hayati, yaitu yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Manfaat yang pertama bisa digunakan sebagai bahan makanan, bisa juga untuk bahan pakaian, bahan bangunan, bahan obat-obatan, penghasil minyak atsiri, bahan baku industri, kemudian sebagai bahan pewarna alami, dan juga sebagai bahan penyedap makanan. Anak-anak silahkan dibuka di LKS-nya, di situ sudah ada contoh-contoh tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan-bahan yang disebutkan tadi. Selanjutnya, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan. Adapun manfaatnya yang pertama, sebagai bahan makanan, misalnya bisa diambil telur, daging, maupun susunya. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian, misalnya dari wol ataupun sutra. Kemudian, sebagai bahan obat-obatan. Contohnya misalnya terdapat pada bisa ular dan juga kalajengking. Dan selanjutnya adalah diambil tenaganya. Ini biasanya digunakan untuk membajak sawah seperti sapi, kuda juga bisa digunakan atau diambil tenaganya, kerbau, gajah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan kerajinan, contohnya dari tanduk kerbau maupun kerang laut. Selanjutnya, kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Anak-anak perlu diingat bahwasannya keseimbangan ekosistem ini tergantung dengan perilaku manusia dalam memanfaatkan alam. Alam akan menjadi ramah apabila kegiatan manusia mengarah kepada kelestarian lingkungan alam. Sebaliknya, apabila dalam memanfaatkan alam manusia kurang peduli, maka akan mempunyai dampak yang sangat buruk. Dampak tersebut misalnya bisa ditimbulkan oleh rusaknya alam dan berakibat seperti bencana bagi manusia itu sendiri. Di sini salah satu contoh pengaruh keseimbangan ekosistem pada lingkungan yaitu yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Hal ini akan menyebabkan tanah menjadi tandus, banjir, tanah longsor,
dan juga hewan-hewan bisa mati karena kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, penggunaan pupuk secara berlebihan. Hal ini dapat mencemari air, kemudian gulma yang berupa rumput semakin subur, sehingga tumbuhan utama yang akan mati. Yang ketiga, menangkap ikan di laut dengan menggunakan peledak. Nah, hal ini akan berakibat dengan merusak terumbu karang, kemudian ikan-ikan kecil akan kehilangan tempat tinggal, serta polusi air laut dan mengganggu ekosistem yang ada di laut itu sendiri. Yang keempat adalah pembangunan industri. Hal ini juga akan berakibat dengan pencemaran air sungai dan juga air laut karena pembuangan limbah yang di sungai air yang mengarah ke sungai atau laut itu, kemudian juga ikan kecil-kecil bisa mati sehingga tumbuhan air mati dan juga mengganggu ekosistem yang ada di sungai maupun yang ada di laut itu sendiri. Dan yang kelima, perburuan hewan secara liar. Sudah jelas akibat yang bisa ditimbulkan dari hal ini adalah dengan musnahnya beberapa hewan sehingga akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam hutan. Perlu anak-anak ketahui, alangkah baiknya apabila kita sebagai manusia bisa melestarikan alam itu sendiri sehingga hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita tidak akan punah. Misalnya, dengan melestarikan tumbuhan dengan cara mengadakan penghijauan atau reboisasi, dengan melakukan tebang pilih, dan juga melakukan rotasi tanaman. Dan ada juga cara melestarikan hewan supaya tidak punah dengan cara membuat penangkaran hewan, suaka marga satwa, dan juga bisa juga dengan membuat undang-undang perburuan. Memasuki materi belajar kita yang kedua di pelajaran IPA, kita akan membahas tentang penghematan bahan bakar minyak. Sudah diketahui oleh anak-anak semuanya bahwasannya bahan bakar minyak ini dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga keberadaan minyak bumi itu sendiri sangatlah terbatas. Namun, kebutuhan manusia akan bahan bakar minyak ini semakin hari semakin meningkat. Dengan demikian, maka manusia alangkah baiknya juga harus menggunakan atau menghemat BBM sebijak mungkin. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan BBM. Yang pertama, dengan naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, dengan ini, maka penggunaan kendaraan bermotor menjadi berkurang dan pemakaian BBM juga akan berkurang. Yang kedua, menggunakan alat transportasi umum. Yang ketiga, menghindari kemacetan. Nah, mengapa demikian? Karena dengan adanya kemacetan ini sendiri akan menyebabkan mobil menghabiskan bahan bakar lebih banyak walaupun mobil tidak berjalan atau kendaraan tidak berjalan. Dan juga kemacetan ini juga dapat meningkatkan polusi udara. Yang keempat, menggunakan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar. Dan yang terakhir, menggunakan kendaraan yang menggunakan energi listrik. Sumber energi alternatif dan manfaatnya. Salah satu upaya menghemat penggunaan sumber energi adalah dengan menggantinya dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif ini sangat ramah lingkungan karena tidak bisa menimbulkan polusi bagi lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh sumber energi alternatif. Yang pertama adalah energi nuklir. Nuklir dapat dijadikan sebagai energi alternatif yang memiliki potensi besar. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir ini, panas yang dihasilkan digunakan untuk menguapkan air. Nah, uap air tersebut dapat menggerakkan generator yang dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, energi biomasa. Biomasa merupakan jenis energi alternatif
yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber energi biomasa meliputi bahan bakar kayu, limbah pertanian, dan juga limbah kayu. Nah, sumber energi alternatif biomasa ini bisa dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, energi matahari. Biasa juga disebut dengan energi surya, merupakan energi alternatif yang bersumber dari cahaya dan panas yang dipancarkan matahari. Energi matahari sangat bermanfaat dalam kehidupan. Energi cahaya matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat modern yang disebut dengan panel surya. Yang keempat, energi angin. Energi angin ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sebagai pembangkit listrik. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik. Yang kelima, energi air. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air yang mengalir dapat dijadikan energi untuk memutar kincir. Energi aliran air juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin dan juga generator. Yang keenam, biogas. Energi biogas adalah gas yang diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik. Bahan-bahan yang dapat dijadikan sumber energi biogas ini meliputi kotoran manusia, kotoran hewan, dan juga limbah rumah tangga. Pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bisa digunakan atau menjadi bahan bakar kendaraan, sebagai bahan bakar gas, dan juga sebagai pengganti gas LPG. Dan yang ketujuh adalah biofuel. Adalah sumber energi alternatif yang berupa bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Misalnya, terdapat pada tanaman jarak, kelapa sawit, dan juga ganggang. Karena tanaman ini memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi. Memasuki materi belajar kita selanjutnya di mata pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga kebersihan air. Yang pertama, mendaur ulang barang bekas. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, membuang bahan kimia dengan benar. Yang keempat, mengurangi penggunaan air. Yang kelima, menanam pohon. Dan yang keenam, mengadakan penyuluhan air. Adapun kewajiban kita terhadap air, yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan-selokan yang ada di depan rumah. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Artinya, jangan membuang-buang atau menghamburkan air bersih. Yang ketiga, memastikan keran tertutup rapat setelah kita menggunakannya. Dan yang keempat, gunakan selang dalam menyiram tanaman supaya dapat mengatur jumlah air yang dibutuhkan sehingga tidak berlebihan atau membuang air. Bisa juga dengan cara menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Selain itu, kita juga memperoleh hak terhadap air. Yang pertama, mendapatkan pelayanan air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar. Yang kedua, tidak mendapatkan tindakan diskriminasi dalam memperoleh air. Artinya, dalam memperoleh air semuanya disamaratakan. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan air sesuai dengan kebutuhan individu, baik itu untuk mencuci, mandi, minum, irigasi, dan lain sebagainya.
memasuki materi belajar kita yang terakhir. Di mata pelajaran SPDP kita akan bahas tentang unsur-unsur lagu. Yang pertama ada notasi musik atau nada. Adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan, tetapi dapat didengar ataupun diperdengarkan. Ya, jadi sifat-sifat nada itu biasanya seperti tinggi rendah dan juga panjang pendek suatu lagu. Yang kedua, tanda kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis para nada untuk menunjukkan letak titik nada. Tanda kunci ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kunci G, kunci C, dan juga kunci F. Kemudian yang ketiga ada melodi. Adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada. Melodi ini merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Yang keempat, ritme atau irama. Adalah gerak teratur karena munculnya aksen secara tetap. Keindahan irama lebih terasa karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satuan-satuan bunyi. Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Dan yang kelima, harmoni adalah keselarasan paduan bunyi. Yang keenam, tempo adalah cepat lambat sebuah lagu. Dan yang ketujuh, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonik dan juga pentatonik. Baik anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya guru mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.